Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita sampai pada bab ke-10 dari Kitabul Libas, yaitu babu tahrimit tabakhturi fil masyi ma'a i'jabihi bi thiyabih. Bab tentang haramnya tabakhtur, sombong, congkak. Nah, kemudian sambil membanggakan diri dalam berjalan, ma'ijabihi bithiyabih, disertai dengan takjub terhadap pakaiannya sendiri. Nah, kita lihat hadisnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika ada seorang lelaki berjalan fi hullah, dengan mengenakan pakaian, yakni hullah itu izar, warida, kain dan juga selendang. Tu'jibuhu nafsuh, dia takjub terhadap dirinya sendiri. Tu'jibuhu nafsuhu, dirinya membuat dia takjub. Murajjilun jummatahu, sambil dalam keadaan rambutnya disisir. Id khasafallahu bih, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia. Fahuwa yatajaljalu, lalu dia yatajaljal. Apa ya yatajal itu? Kelojotan ya, yang lebih pas itu ya, kelojotan, yataharrak. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Baik, saya ulangi lagi. Nabi SAW menceritakan bahwa ketika ada seseorang yang berjalan dengan mengenakan pakaian, kain dan selendang, dia dibuat takjub terhadap dirinya sendiri. Rambutnya disisir dan seterusnya, kemudian ditenggelamkan oleh Allah, dia kelojotan di bumi ila yaumil qiyamah. Kapan kejadian ini tidak dijelaskan di dalam hadis ini, tapi insyaallah yang dimaksud ini dulu pernah terjadi seperti ini. Nah, kemudian pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ya, sudah barang tentu tidak hanya harfiah seperti ini, bukan hanya orang yang takjub terhadap pakaiannya saja atau cara berjalannya. Artinya orang yang sombong, bangga, congkak, merasa dirinya terbaik dibanding dengan yang lain. Nah, mungkin ini tingkatannya sudah luar biasa sampai ditenggelamkan oleh Allah di bumi dan kelojotan nanti sampai hari kiamat. Mungkin sekarang tidak ada lagi mungkin yang seperti ini, mungkin juga ada. Tapi ini pelajaran buat kita bahwa harta, pakaian,
Dan apa saja yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, ini adalah milik Allah. Milik Allah. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita dikasih kekuatan, itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau Allah kasih kekuatan fisik, itu adalah pemberian Allah SWT. Jangan juga kita congkak, sombong. Kadang-kadang kalau orang fisiknya kuat gitu ya, mainannya banyak gitu ya, congkak gitu. Ditegur salah, nggak ditegur juga salah. Bang, mau kemana bang? Ada apa lo? Nggak ditegur, kecil nggak tahu adab, marah lagi. Ya Allah, itu kekuatan Allah yang kasih. Sebentar doang, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu mati, stroke aja, udah nggak bisa ngapain, jorokin juga jatuh ke got. Tadinya sombongnya bukan main dia, kalau udah stroke jorokin jatuh. Ini kekuatan fisik. Harta yang kita miliki nggak pantas juga untuk kita banggakan. Orang itu titipan dari Allah SWT. Kalau Allah menghendaki sekejap habis itu harta. Apalagi ilmu, bisa juga ilmu bikin orang sombong. Kalau sudah merasa paling pintar, nggak bisa diingatkan, ya kan? Dia merasa paling pintar, merasa paling pintar agama, ya bisa saja salah. Diingatkan, tahu apa loh tentang agama? Ini abah dulu di pesantren 30 tahun. Zaman dulu emang lama, di pesantren lama dulu. Dulu di pesantren tuh ngajinya malam doang. Kalau siang kerja sama orang kampung, zaman dulu gitu. Nah, kemudian lama, ya kalah dengan yang belajar di pesantren beberapa tahun tapi intensif dibanding dengan yang kadang-kadang dibanggain ya, abah dulu lama di pesantren 30 tahun. Ya Pak, yang katanya 30 tahun, ontak dari zaman dulu di Arab juga nggak bisa bahasa Arab ya. Nah, jadi bukan jaminan juga lamanya seseorang di pesantren. Sudah, apa yang kita banggakan? Nggak ada. Ilmu, kalau ini kita udah terganggu, ya hilang sudah yang ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sesungguhnya semua yang kita miliki, bahkan diri kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak mendapat pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sikap orang-orang arif ketika mereka dipuji? Kadang orang dipuji orang lain, oh Anda begini. Nah, sebagian dari mereka ada yang istihya, malu kalau dipuji. Ya saya cuma begini doang dipuji, nggak ada apa-apanya yang saya punya. Tapi ada yang lebih tinggi, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksudnya? Wih, Anda dermawan ya. Caleg yang apa? Caleg yang dermawan gitu ya, dipuji. Alhamdulillah. Oh, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau dia dipuji, dia merasa bahwa dia nggak punya apa-apa. Nggak ada yang berhak dia banggakan. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, yakni yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hadis ini menjelaskan tentang betapa besarnya dosa sombong, congkak, membanggakan diri. Meski seperti tadi saya katakan mungkin sekarang tidak ditenggelamkan lagi ke bumi, tapi mungkin juga bisa itu. Tapi bukan berarti Allah redha. Allah sangat murka terhadap orang yang sombong tadi. Baik, kemudian bab berikutnya, babun fi tarhi khatamiz zahab.
bab tentang melempar, membuang cincin yang terbuat dari emas, yakni buat lelaki ini. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an khatamidz dzahab, bahwa Nabi melarang cincin emas, yakni buat lelaki. Hadis berikutnya, hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman min dzahab. Rasul pernah membuat cincin yang terbuat dari emas. Fakana yalbasuh, Nabi pakai itu cincin tadi. Fayaj'alu fassahu fi batini kaffih, Nabi jadikan matanya tuh di dalam, di perut atau di telapak tangannya, masih di sini. Jadi bukan di sini tapi di sini. Fa sana'an nas, lalu manusia juga ikut membuat hal itu. Tsumma innahu jalasa 'alal mimbar. Kemudian sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Fa naza'ahu, lalu Nabi melepasnya. Faqal, lalu Nabi bersabda, inni kuntu albasu hadzal khatam. Sungguhnya tadi saya pakai cincin ini. Wa aj'alu fassahu min dakhil, saya letakkan matanya itu di dalam. Faroma bih, Nabi melemparnya. Tsumma qala, kemudian Nabi katakan, wallahi la albasuhu abadan, demi Allah saya tidak akan memakainya selamanya. Fa nabadan nasu khawatimahum, lalu manusia pun ikut membuang cincin mereka. Nah, hadis ini dan juga hadis yang lain menunjukkan bahwa awalnya dibolehkan itu buat lelaki memakai cincin yang terbuat dari emas, tapi selanjutnya hukum tadi mansukh, dinasakh dan dilarang buat lelaki untuk mengenakan cincin atau perhiasan terbuat dari emas, itu buat perempuan saja. Lalu bagaimana dengan sebagian masyarakat kita yang pakai acara tukar cincin? Ya, sebetulnya dalam Islam nggak ada tukar cincin. Itu tradisi. Tradisi yang datangnya dari barat kan ya, tukar cincin. Asli orang kita nggak ada kan, yang zaman dulu mana ada tukar cincin. Setelah ada Belanda di sini baru orang pakai acara tukar cincin. Oke, sekarang gimana hukumnya? Tukar cincinnya dulu, bukan emasnya dulu. Ya, kalau dalam Islam sebenarnya yang ada khitbah. Jadi melihat, nazar, khitbah, meminang. Nah, kemudian dalam meminang itu tidak dijelaskan bagaimana caranya. Cuma Nabi katakan, la yakhtibu ahadukum ala khitbati akhi. Jangan salah seorang dari kamu meminang pinangan saudaranya, kecuali kalau dia mengizinkan atau dia meninggalkan. Habis si pinang, lo mau dia pinang deh, nah berarti kan diizinkan. Atau dia sudah tinggalkan, nggak jadi deh, dibatalin, maka orang lain boleh meminang. Jadi khitbah tadi kalau dalam jual beli mungkin mirip dengan panjer gitu ya, ngasih panjer. Nah, terus apa mesti ngasih sesuatu? Nggak juga. Ngasih boleh, nggak ngasih juga boleh, terserah. Ya cuman calon mertuanya merengut nanti ya, DP. Nah, lo minang doang, bukan ngasih sesuatu, pelit banget lo. Jadi biasa ngasih sesuatu. Ya terserah. Kalau tukar cincin, gimana? Ya tadi itu urusan duniawiyah, nggak ada kaitannya dengan boleh-boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Tapi menjadi tidak boleh kalau ada hal-hal yang bertentangan. Contohnya
tukar cincin emas. Laki kan nggak boleh pakai emas. Sudah gitu yang memakaikan siapa waktu meminang? Nah, yang enggak, yang pasangin cincin di jarinya. Calon mertua. Nah, biasa kan begitu ya. Itu baru calon, belum mertua, belum zatu mahram, belum boleh pegang-pegang tangan calon mantu, belum boleh. Jadi pegang, habis dipakein cipika-cipiki. Nah, banyak pelanggarannya. Jadi cincinnya emas sudah bertentangan dengan agama. Emas buat lelaki ya nggak apa-apalah. Istrinya dikasih, calon istrinya dikasih emas. Lakinya cukup pakai tembaga atau lainnya atau perak, nggak apa-apa perak. Baik, jadi asal tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang bertentangan ya nggak boleh. Nah, dan ada lagi salah kaprah. Kadang penghulunya suka ini juga. Mahar cincin buat berdua. Nah, kan maharnya cincin 2 ya. Kok 2? Ya yang satu buat mempelai wanita, satu. Nah, ini salah kaprah. Kalau mahar itu pemberian suami kepada istri. Jadi bukan tuker cincin. Jadi kadang mahar 2, satu buat laki, satu buat istrinya, kan belum paham rupanya dia apa itu mahar. Jadi mahar pemberian suami pada istri. Jadi bukan tukar cincin tadi. Nah, kalau sudah diberikan kepada istri, ya nanti hak di istri tadi. Masih ada mahar yang diberikan ke istrinya? Ada yang masih ini? Biasanya mau udah habis ya. Dipinjem lagi sama lakinya buat modal, nggak dibalikin. Yang banyak terjadi gitu ya. Pinjem sama lakinya buat modal, nggak, ya harus dibalikin kecuali kalau dia redo. Lagi udah dikasih diminta lagi ya. Apa orang Betawi bilang borok sikutan. orang Jawa bilang bintitan, timbil. Nah, enggak, bukan begitu. Memang tidak boleh kita menarik kembali sesuatu yang telah kita berikan atau hibah, itu nggak boleh. Kecuali orang tua ke anak. Kalau selain itu nggak boleh ya. Kalau diminta jangan diminta lagi. Minjem ya minjem, ntar dibalikin lagi. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau dalam Islam urutannya itu khitbah. Habis khitbah ya nanti akad nikah atau ijab qabul. Nah, dalam ijab qabul nanti suami kasih mahar. Maharnya apa? Apa saja. Kok orang sebut mas kawin? Ya, zaman dulu umumnya mahar itu pakai emas, maka orang sebut mas kawin. Kalau dalam bahasa Arab mahrun atau sodak. Mahar atau sodak. Nah, mahar atau sodak itu apa saja, yang penting sama-sama redho. Bahkan Nabi katakan khairus sodak aisaruha. Sebaik-baik mahar itu yang paling mudah. Nah, jadi kadang-kadang tradisi di sebagian masyarakat kita itu sangat memberatkan sampai akhirnya orang mau nikah susah gitu. Kalau maharnya sangat berat, nah kan malah nggak bagus kan begini. Orang pengen buru-buru nikah biar selamat dari larangan Allah, malah dipersulit. Maka Nabi katakan khairus sodak aisaruha. Tapi Rasul sendiri memberikan mahar kepada istri-istrinya itu jumlahnya besar, semuanya besar. Dan karena itu kalau kita padukan dua hal tadi, satu Nabi katakan khairus sodak aisaruha, lalu Nabi sendiri kasih mahar besar, maka pihak lelaki jangan ngeremehin dong pihak perempuan. Duit ada tapi ngasih mahar semaunya. Udah ngasih mahar dikit dipinjam lagi nggak dibalikin lagi ya. Nah, terus
pihak perempuan jangan memberatkan pihak lelaki. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib waktu nikah dengan Fatimah, Nabi katakan a'tiha syai'an, berikan dia sesuatu. Ma'indi syai', saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Aina dir'ukal hutamiyah, baju besimu hutamiyah mana? Nah, itu mahar yang diberikan Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah radhiyallahu anha. Nah, baik, itu sih tentang mahar. Lalu ada juga mitos di masyarakat itu. Kalau mahar jangan seperangkat alat sholat, berat nanti. Biasanya kan gitu ya, seperangkat alat sholat berikut Al-Quran 30 juz. Nah, ada yang bilang berat tuh. Suami wajib mengajari istri sholat, wajib mengajari istri ngaji, kan gitu ya. Yang sebenarnya memang nggak begitu. Maharnya kebo sekalipun tetap saja suami wajib mengajari istrinya sholat. Kalau dia belum bisa sholat, bukan karena mahar, bukan karena kalau maharnya seperangkat alat sholat lalu wajib. Nih, enggak juga. Berarti kalau maharnya kebo, suami mesti ngajarin istri naik kebo, kan enggak juga kan? Jadi artinya memang itu kewajiban suami. Baik, kembali ke masalah membuang cincin yang terbuat dari emas. Kemudian di hadis riwayat Muslim ada seseorang pakai cincin emas, diambil oleh Rasul, dibuang. Kemudian Nabi katakan ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Salah seorang dari kamu menuju ke bara api dari neraka, fayaj'aluhu fi yadihi, lalu dia letakkan di tangannya. Dibuang sama Rasul. Rasul jalan. Berarti kan dilarang sama Rasul. Habis Rasul jalan, ada yang kasih tahu, ambil saja. Kan bisa dimanfaatkan. Yang dilarang kan cuma dipakai. Apa kata sahabat tadi? La waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, karena sudah dibuang oleh Rasul. Jadi beda banget kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat dibuang enggak mau. Kalau kita kan nawar ya. Apa saja nawar. Oh, apalagi kalau ini enggak semua sebagian ibu-ibu bisa nawar terus tuh. Nah, haram ya, tapinya Pak Ustaz emang enggak boleh begini begitu dan seterusnya. Enggak, kalau haram ya haram, itulah, enggak pakai enggak pakai tawar menawar gitu. Jadi kalau kita umumnya nawar, kalau sahabat kayak tadi. Ya sama juga inilah waktu Rasul melarang melabuhkan pakaian seperti yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Ada ibu-ibu katakan, ya Rasulullah, idzan inkashafna, kebuka dong aurat kita ya Rasul, kalau nggak boleh ngengsreh pakaiannya. Jadi pertanyaan seperti itu kayaknya nggak ada lah kalau sekarang. Apa? Idzan inkashafna, kebuka dong kalau nggak boleh ngengsreh ya Rasul. Terus Nabi kasih, ya sudah, lebihkan sejengkal. Kalau sekarang mana ada orang nanya begitu. Ribet dong ya Rasul. Paling gitu ya, Pak Ustadz ribet dong kalau mesti ketutup, so nggak bisa poli, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu lubesin Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Bab bahwa Nabi mengenakan cincin yang terbuat dari perak. Naksuhu, ukirannya adalah Muhammadur Rasulullah. Nabi dulu pakai cincin perak yang di situ ada ininya kayak stempel itu. Tulisannya Muhammadur Rasulullah. Memang dipakai untuk stempel gitu. Wa labisal khulafa ulahu min ba'dih, para khalifah sesudah Rasul mengenakannya. Jadi dulu dipakai oleh Rasul, kemudian oleh al-khulafa ur-rasyidun. Hadisnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal ittakhadha Rasulullah SAW khataman min warik. Rasul membuat cincin yang terbuat dari perak, wa kana fi yadih, dan cincin itu ada di tangannya. Tsumma kana ba'du fi yadi Abi Bakrin.
Kemudian setelah itu ada di tangan Abu Bakar. Tsumma kana ba'du fi yadi Umar. Kemudian setelah itu ada di tangan Umar. Tsumma kana ba'du fi yadi Utsman. Kemudian sudah itu ada di tangan Utsman hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris, hingga setelah itu jatuh di sumur Aris. Naqsuhu, ukirannya adalah Muhammadur Rasulullah. Hadis berikutnya hadits Anas radhiyallahu anhu qala sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman. Nabi membuat cincin. Qal inna ittakhadna khataman wa naqasna fihi naqshan. Sungguhnya kami membuat cincin dan kami mengukir padanya dengan satu ukiran. Fala yang kusanna ali ahad. Jangan ada seorang pun yang mengukir seperti ini gitu. Nah, maksudnya begini, karena itu dipakai Rasul buat stempel. Qal fa inni la ara bariqahu fi khinsiri. Fa inni la ara bariqahu fi khinsiri. Saya melihat matanya tadi ada di khinsiri, yakni di apa ini, jadi apa ini? Kelingking, di jari kelingking. Jari manis, di jari manisnya. Jadi di Sahih Muslim itu dijelaskan bahwa ada kata ya Rasul, orang-orang ajam non Arab nggak mau terima surat kalau nggak distempel pakai cincin tuh. Maka Rasul bikin tadi cincin yang terbuat dari perak, dan itu ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Baik, begitu Rasul wafat, cincin itu ada di tangan Abu Bakar. Abu Bakar wafat di tangan Umar. Umar wafat di tangan Utsman, sampai hilanglah jatuh cincin tadi. Baik, sekarang kok nggak ke ahli warisnya? Kok nggak ke ahli waris Rasul? Rasul itu tidak diwarisi. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas dulu, bahwa Fatimah pun sampai marah kepada Abu Bakar karena minta warisan dari Rasul. Dan dijelaskan oleh Abu Bakar, bukankah engkau juga tahu bahwa Rasul katakan bahwa Rasul tidak diwarisi. Jadi yang ditinggalkan Rasul semuanya adalah milik disodakokan lillahi ta'ala, dan maka hak bagi khalifah sesudah Rasul lah untuk menggunakan untuk apa yang lebih tepat peninggalan Rasulullah SAW. Nah, termasuk cincin tadi. Jadi cincin tadi dari Rasul ya ke Abu Bakar, apalagi cincin tadi berfungsi untuk stempel tadi. Kemudian ada juga yang katakan yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah tabarruk, cari keberkahan dari bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kita bahas dulu bahwa para sahabat biasa tabaruk secara fisik, tapi hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak bekas minum Rasul berebut. Nah, pernah Rasul habis minum di sebelah kanan Rasul Ibnu Abbas, masih anak-anak. Di sebelah kiri Rasul orang-orang tua. Lalu kata Rasul, lalu Rasul minta izin dulu ke Ibnu Abbas. Ya gulam, wahai anak kecil, ini ada orang-orang tua nih, boleh nggak saya kasih mereka? Oh, nggak bisa. Jadi saya tidak akan berikan bekas mulutmu kepada orang lain. Jadi para sahabat itu biasa itu tabarruk secara fisik kepada Rasulullah SAW. Jangan kepada yang lain ya. Jadi kepada Rasul aja, Kadang-kadang di antara masyarakat kita suka begitu, berlebihan ketika menghormati seseorang. Berebut nih. Yang satu ngerokok ya. Ya kalau ke Rasul ya, ke Rasul para sahabat tabaruk kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak kepada selain Rasulullah SAW. Rasul tahallul saja rambutnya dibagi-bagikan. Itu Rasul. Kalau ini minum sisa air minum guru, tabarruk biar cepat pinter. Nah, kalau gurunya bengek, muridnya bengek semua nanti.
Lagi kalau ke guru jangan kayak begitu. Kalau ke guru belajar ilmunya, gitu ya, belajar ilmunya. Nah, terus minta doanya. Terus teladani yang baik. Sebab guru juga manusia biasa, banyak salah, banyak dosa. Nggak ada yang maksum. Siapa kek kecuali Rasulullah SAW. Para rasul, para nabi itu maksum. Maksum juga bukan dalam arti tidak pernah salah ya, tapi diampuni oleh Allah kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah salah juga, bohong 3 kali, ya diampuni oleh Allah. Tapi gara-gara itu beliau tidak bisa memberikan syafa'ah uzma, syafa'ah kubra nanti di yaumul qiyamah. Jadi kalau selain Nabi nggak ada yang maksum, sama aja, lebih kurang, nggak usah berlebihan. Kita hormati yang lebih tua, kita hormat dan seterusnya lah, tapi nggak usah berlebihan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babun fittikhadin nabi sallallahu alaihi wasallam khataman lima arada ayyaktuba ilal ajam. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang ini. Jadi bab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin karena Nabi ingin berkirim surat kepada al-ajam, pada orang-orang selain orang Arab. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol kataban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kitaban. Nabi membuat sebuah surat. Au arada ayyaktub. Jadi sini ada yang ragu, tapi keraguannya tidak mempengaruhi kesahihan hadis ini. Kataban Nabi arada ayaktub itu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Nabi, innahum la yaqrauna kitaban illa makhtuman. Sungguhnya mereka tidak mau baca kitab kecuali kalau makhtum, di stempel. Fattakhadha khataman min fiddah. Lalu Nabi membuat cincin yang terbuat dari perak. Naqsuhu, ukirannya adalah Muhammadur Rasulullah. Ka'anni angguru ila bayadihi fiyadi. Seolah, kata Anas, aku masih melihat warna putihnya ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bab ke-14 masih tentang cincin itu. Babun fi torhil khawatim. Bab tentang membuang cincin. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu ra'a fi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq. Bahwa Anas bin Malik melihat di tangan Rasul ada cincin yang terbuat dari perak yauman wahidan, di suatu hari. Tsumma innan nas istana'ul khawatim min wariqin walabisuha. Kemudian manusia membuat cincin-cincin yang terbuat dari perak dan mereka mengenakannya. Jadi Nabi pakai cincin. Nabi pakai cincin, semuanya pakai. Ya sahabat-sahabat banyak yang pada pakai cincin, dipakai. Fa taraha Rasulullah SAW khatamah, lalu Rasul meletakkan, membuang cincinnya. Fa tarahan nas khawatimahum, lalu manusia pun melepas cincin-cincin mereka, membuang cincin mereka, yakni tidak mengenakannya. Lalu apa ini berarti haram? Enggak juga. Yang haram tadi hanya cincin yang terbuat dari emas. Nah, kemudian kalau perak, perak boleh, jadi boleh pakai cincin perak. Lalu apa yang membuat Rasul meletakkan? Wallahu alam. Ada juga yang katakan mungkin Rasul nggak senang kali kalau diikuti pada ikut-ikutan begitu. Baik, wallahu alam. Dan yang ke-19 tentang babu idzan ta'ala falyabda bil yamin wa idza khala'a falyabda bishimal. Kalau pakai sendal, sepatu dan yang seumpama, falyabda bil yamin, hendaklah dia memulai dengan yang kanan. Wa idza khala'a, dan apabila melepas, falyabda bishimal, hendaklah dia memulai dengan yang kiri. Pelajaran PAUD ya. Pelajaran TK ya. Pakai sendal didahulukan yang kanan, melepas didahulukan yang kiri. Enggak, bukan pelajaran TK, pelajaran buat kita. Diajarkan dari TK, dari PAUD. Begitu sudah mukallaf banyak yang tidak melaksanakan.
So, kayak makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dilarang makan minum dengan tangan kiri. Diajarin dari TK kan? Di TK, Bismillah dulu. Nah, begitu sudah mukallaf, ternyata banyak yang tidak kerjakan. Makan banyak, biar ibu-ibu lihat aja. Ntar kerupuknya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, itu kan? Siapa bilang pelajaran TK? Pelajaran bukan taman kanak-kanak, taman kawak-kawak. Karena tidak dijalankan ternyata yang dulu dipelajari ketika dia masih ada di TK tadi. Nah, banyak seperti itu, nggak kurang kita perhatikan rupanya. Baik, kita lihat hadisnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang dari kamu mengenakan sendal alas kaki, falyabda, hendaklah dia memulai bil yamin, dengan yang kanan. Wa idza naza'a, dan apabila melepas, falyabda bishimal, hendaklah dia memulai dengan yang kiri. Liyakunil yumna awwalahuma tun'al, supaya yang kanan pertama kali dipakaikan sendal, wa akhirahuma tungza, dan yang terakhir dilepas. Hadis berikutnya, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang dari kamu berjalan dengan mengenakan satu sendal. Liyukhfihima jami'an aw liyun'ilhima jami'an, hendaklah dia lepas dua-duanya atau hendaklah dia pakai kedua-duanya. Baik, Pak. Tapi ada juga hadis lain bahwa Nabi pernah memperbaiki sendalnya, tali sendalnya. Nah, itu yang satu saja Nabi pakai. Itu hadisnya juga sahih. Berarti larangan di sini bukan larangan lil tahrim, yakni lil karohah. Jadi makruh pakai sendal hanya sebelah saja, Baik, dari hadis-hadis yang telah kita pelajari tadi, saya ulangi lagi. Jadi yang pertama, dilarang sombong, ya, sombong dengan pakaian dan apa sajalah yang kita miliki. Kemudian bab tentang selanjutnya adalah dulu Nabi pernah pakai cincin emas, tapi selanjutnya dilepas, tidak pakai lagi. Kemudian bahwa Nabi punya cincin yang terbuat dari perak dan ada ukirannya Muhammad Rasulullah, dan Nabi larang pada waktu itu untuk membuat yang seperti itu karena itu nanti takut dikira stempel dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya bahwa kalau pakai sendal diperintahkan dari yang kanan dulu, kalau melepas yang kiri dulu. Dan perlu saya tambahkan sedikit, tadi kita singgung soal ini, ya, soal tukar cincin. Saya nggak bicara hal haram. Tapi kenapa bahwa kita itu banyak yang sok barat? Emang nggak boleh ke orang barat, nggak boleh pakai dasi dong? Bukan begitu. Kalau tidak menyangkut masalah agama, itu boleh-boleh saja, asal tidak bertentangan dengan syariah. Tapi kalau tadi kan bertentangan dengan syariah. Nah, jadi sekian lama kita dijajah oleh Belanda. Belanda agamanya apa?
bukan Islam kan? Nah sekarang Belanda sudah pulang, tapi rupanya budaya kita tetap terjajah. Karena kita menganggap yang kita miliki lebih rendah dan yang mereka miliki lebih tinggi. Nah ini kan cara berpikir yang salah. Apa benar bahwa semua apa yang datang dari Barat itu lebih tinggi dibanding dengan yang kita punya? Nah kalau sudah tingkatannya lebih tinggi lagi, menganggap itu lebih tinggi, akhirnya ada imitasi, pengen niru. Nah kalau sudah menyangkut masalah agama, nah berat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Terutama masalah ibadah tadi. Nah juga hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Jadi kadang-kadang heran juga, kok ada orang-orang Islam yang sok Yahudi. Orang Yahudi nggak ada yang sok Islam. Jadi kok orang Islam malah yang sok Yahudi. Orang Islam sok Nasrani. Orang Nasrani aja nggak sok Islam ya. Nah, gimana itu kayak begini? Orang kok ke Yahudian, ke Nasranian mereka aja tidak ke Islaman kok. Kenapa kita sok seperti mereka? Baik, saya kira itu sebagai tambahan sampai dengan hadis ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang tadi kita bahas atau lainnya yang saya bisa. Tafadholu, silakan. Ya, silakan. Fadhol, silakan, Pak. Ya. Ya. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya dipakai ya pas susah, nggak dipakai juga sayang kan. Jangan juga ntar kalau maharnya rusak, pernikahannya bubar, enggak juga. Nggak usah mempercayai yang begitu-begitulah. Kalau maharnya duit, gimana Pak? Habis juga. Nah, maharnya duit dipajang doang, nggak laku juga nanti, inflasi. Oh begini, kalau dalam Islam yang ada walimah. Nah, sekali lagi dalam acara pernikahan tadi ada syariahnya gitu ya, ada adatnya kan gitu ya, pasti masuk di situ apa adat. Nah, saya contohkan bahwa yang ada dalam syariah itu walimah, aulim walau bisa, adakan walimah sekalipun hanya seekor kambing. Jadi kalau dulu di zaman Nabi seekor kambing mah kecil, adakan walimah sekalipun walau bisa sekalipun hanya seekor kambing. Ya kalau sekarang mah seekor kambing rep ya. Sama juga nih lah. Masalah lain ini. Jangan la tahqironna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Seorang tetangga perempuan jangan meremehkan tetangga perempuan yang lain sekalipun hanya kaki kambing. Jadi zaman dulu mau ada tetangga ngasih hadiah kaki kambing, nggak boleh kita remehin. Ya kaki kambing lo kasih gue gitu. Dulu, coba kalau sekarang ikut yuk Bang Karim di Kecamatan Tenabang tuh. Sop kaki kambing. Bang Karim udah almarhum ya. Nggak, artinya kan suatu yang jadi ya contohnya begitulah. Jadi walimah itu diperintahkan. Nah, ini syariahnya ini. Lalu untuk apa walimah tadi? Di antaranya hikmahnya ini, di antaranya untuk i'lan, untuk mengumumkan pernikahan bahwa si fulan sudah menikah dengan si fulanah. Baik, sekarang sesuai dengan perkembangannya itu. Kalau dulu walimah itu ngundang orang makan aja, ngundang orang makan. Nah, sana makin kesini kan berkembang ada
pernikahan begini dan seterusnya. Nah, tradisi masuk di situ. Kayak contohnya banyak kan di situ ya. Tadi yang ditanyakan tentang apanya tadi? Iya, jadi judulnya walimah aja. Nanti cara makannya, cara hidangannya, terus gimana kalau kita apa? Oh ya, mana tadi saya katakan. Jadi asal tidak bertentangan dengan syariat. Jadi silahkan apa? Asal tidak bertentangan dengan syariat. Kayak nih, kalau Betawi palang pintu gitu ya, palang pintu. Ya nggak apa-apa, asal jangan bertentangan dengan syariah. Kalau bertentangan dengan syariah ya nggak boleh. Silakan, ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.